Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Hafir Ramadan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tutorial stress testing menggunakan Apache JMeter. Baik, pertama-tama berikut adalah spesifikasi laptop saya. Spesifikasi laptop saya itu menggunakan prosesor Intel Celeron N4020 tahun 2018-2019 kalau nggak salah. Baik, bahan yang pertama untuk melakukan stress testing yaitu adalah download JDK atau Java Development Kit. Masuk saja ke URL paling atas dan pilih Windows yang installer. Saya menggunakan installer kali 64. Dan bahan yang kedua yaitu adalah Apache JMeter-nya. Apache JMeter. Uh, saya menggunakan binaris yang zip. Ini Apache JMeter .zip. File keduanya itu sudah saya download dan sudah saya pasang. Untuk zip ini bisa diekstrak dan diletakkan di folder yang kalian inginkan. Saya meletakkan foldernya di C. Ini Apache. Baik. Untuk menjalankan Apache JMeter. Baik. Sebelumnya untuk mencek apakah Java sudah terinstall, bisa melakukan dengan cmd, yaitu Java main version. Nah, di sini ada Java 24.0.1 runtime environment. Nah, kalau sudah begini artinya sudah terinstall di laptop. Selanjutnya, menjalankan Apache JMeter. Masuk ke binary dan cari yang ekstensinya jmeter.bat. Aktifkan di file extension. Ini dia file untuk menjalankan Apache JMeter-nya, jmeter.bat. Kita buka. Ini mas. Baik, inilah tampilan dashboard dari Apache JMeter. Untuk melakukan stress testing, kita bisa melakukan HTTP request ya. Untuk melakukan HTTP request, kita bisa klik kanan, add, terus thread user, terus pilih thread group. Kemudian di sini ada kolom ya. Untuk melakukan stress testing, itu number of thread atau usernya bisa ditambahkan 50 atau 100. Kita akan melakukan 100 user. Kemudian untuk permintaan yaitu 1 second dalam 100 permintaan dan loopingnya 1 kali aja. Kemudian untuk HTTP-nya ada di sampler HTTP request. Nah, ini HTTP request-nya. Untuk website saya menggunakan website. Saya buka browser. Nah, saya menggunakan blazemeter.com product untuk uji coba. Karena untuk stress testing ini kalau tidak minta izin bisa dapat pelanggaran ya. Karena ini sangat banyak user yang digunakan. Untuk path belakangnya harus /product dan HTTPS-nya harus dihapus. Nah, setelah itu
kita letakkan listener untuk melihat hasilnya. Saya menggunakan summary report untuk listener, yaitu ada kolom tabel sampel average min sampai sini. Kemudian sampel listener. Saya menggunakan virus entry juga bisa untuk melihat sampel dari user yang dikirimkan. Kemudian listener response time graph, bisa kita lihat kan grafiknya. Kemudian saya juga menggunakan view result and table nih, statusnya juga. Baik, sekarang kita lakukan stress testing pada website blazemeter.com. Untuk nge-running kita harus menyimpan filenya terlebih dahulu. Saya letakin di result aja. Dan simpan di http request. HTTP request. Ya benar. Kita simpan di folders result. Saya simpan dulu. Terasa sedikit. Dan untuk waktu kita bisa lihat di sini. Selama 9 detik itu dilakukan HTTP request 100 user. Untuk melihat summary report bisa diklik di sini. Nah, ini ada label sample average mean, max standard deviation, error, dropword receipt, send, and average. Di label itu ada HTTP request namanya. Kemudian ada sampel, tadi ada 100 sampel. Kemudian average ini dalam waktu milisecond ya. Dalam satu request dari 100 user dalam 1 detik itu sekitar 6.739 milisecond atau sekitar 6 detik ya. Kemudian untuk minnya itu ada di 629 atau sekitar 6,2 detik dan maksimalnya ada di 7136 atau sekitar 7 detik ya. Kemudian standard deviation persebarannya itu ada sekitar 181.90 atau sekitar 181 milisecond. Errornya tidak ada data yang error yang dikirimkan. Kemudian throughput ada 13,4 second. Resep KB ini adalah data yang diterima oleh server, yaitu 1019,24 kilobyte per second. Kemudian yang dikirimkan dari Apache JMeter ke server yaitu 3,49 KB per second. Kemudian average bytes-nya itu 77.716 bytes untuk rata-rata bytes. Kemudian di virtual entry ini adalah HTTP request dari per user. Ini sampel, ada jamnya, ada load time, connect time, send ini. Untuk melihat HTTP request-nya. Respon code oke. Respon data, get. Kita cuma mendapatkan get HTTP untuk strateginya. Kemudian di respon time in graph, di sini kita bisa melihat grafiknya. Ke intervalnya terlalu banyak, bisa kita ganti ke 100. Kemudian display graph. Bisa terlalu dikit atau 10 ya. Ini try. Dari satu dulu. Nah ini kita satu yang kelihatan. Tiap satu intervalnya 1 milisecond. Dari sini itu 1 milisecond. Nah di 7 detik
di sekitar 6 hingga 7 itu yang melakukan HTTP request itu didapatkan 6 hingga 7 detik ya dalam satu kali request. Nah, rata-rata segitu. Ini adalah grafiknya. Kemudian di view receipt and table ini ada kolom sampel, start time, street name, label, sample time, status, bytes, send byte, latency, and connect time. Untuk sampel itu tadi user ya, user yang mengirimkan. Untuk start time-nya ada jam 7.23 00.1414 ya. Kemudian untuk thread grupnya ada 1 hingga 17 HTTP request. Sample time yaitu 6299 dalam millisecond. Ini sample time ini dalam sekali request, dalam satu user melakukan HTTP request itu mendapatkan sekitar 6 detik ya. Untuk statusnya oke, byte-nya 7.775 bytes, yang send bytes yang dikirim ke server yaitu 266 byte, latensinya 967 millisecond, dan connect time-nya dalam millisecond 811 millisecond. Bisa dilihat sini ada 100 user ya, kita didapatkan dari HTTP request group dalam 1 second. Semuanya berhasil dari 1 hingga 100. Kita yang lebih mudah itu di summary report kalau ingin melihat rata-ratanya. Di sini tadi ya average-nya 607, sekitar 6,7 detik untuk satu kali request, dan nilai terendahnya 6299, max-nya 6,2 detik, maksimalnya di 7,1 detik ya. Standard deviation-nya 181.90, semakin sedikit semakin bagus. Kemudian errornya tidak ada error, seperti dilihat sini statusnya oke semua. Dan throughput 13, receives average-nya segini. Nah, jadi kesimpulannya setelah dilakukan stress testing pada website Blazemeter, hasilnya itu termasuk agak lambat ya, kategori sedang lah kira-kira. Karena kalau waktu tercepat itu sekitar cuma 100 millisecond itu termasuk cepat, dan kalau average ini sekitar agak sedang agak tinggi ya kan, dan terlalu banyak. Itulah kesimpulan yang saya berikan dan tutorial yang bisa saya berikan untuk melakukan stress testing. Sekali lagi kesimpulannya di sini agak sedikit lambat ya, sekitar 6 detik sekali respon, sekali HTTP request. Baik, itu saja yang bisa saya berikan. Saya berikan tutorial yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.